Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan lanjutkan lagi untuk bacaan asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Leo. Namun kali ini energi tarikan tertanggal 21 hingga 30 bulan Juni 2023. Sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang paling penting, berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Di situ ada energi dari Two of Swords. Berikut di situ ada energi dari Nine of Wands. Kemudian di situ ada Ace of Swords. Berikut di situ ada energi dari Nine of Pentacles. Dan berikutnya di situ ada energi dari Wheel of Fortune ya. Oke, baik. Kemudian di situ ada energi dari Devil. Hadir berikutnya di situ energi dari Four of Pentacles. Di situ ada Knight of Cup dan berikut di situ ada Three of Pentacles. Oke, baik. Jadi nampaknya kaum Leo di sini lumayan kuat ya akan hasrat terhadap si pasangan. Jadi kayak sepertinya bahwa kaum Leo di sini tuh pengen mendominasi relationship ini. Kayak mau ngecaturin ya relationship ini tuh sesuai dengan langkah-langkah yang dirasakan tepat oleh Leo. Memang kalau untuk saat ini Mari lihat Leo tuh ada di atas angin gitu ya. Leo itu memang kok kelihatannya lebih powerful di sini, lebih kayak punya kemampuan untuk menentukan arah dan tujuan dari hubungan ini. Mungkin Leo kayaknya agak kurang susah ya. Agak susah gitu ya, agak susah untuk dipuaskan gitu ya. Mungkin di sini tuh Leo ingin si pasangan ini tuh sempurna sewujud dengan maunya Leo gitu ya. Cara dia berbicara, mungkin cara dia bertingkah laku, cara dia dalam berinteraksi. Ini maaf ya kalau sudah suami istri mungkin kayak cara melayani di atas ranjang gitu. Kayak seperti Leo ini menchallenge si pasangan gitu ya. Dan kebetulan juga kalau Mari lihat pasangan ini tuh sebenarnya kepingin banget terlihat sesuai dengan maunya Leo gitu loh. Tetapi itu justru sebuah bumerang bagi dia gitu ya, untuk menyesuaikan diri dengan Leo. Seperti sebuah hal yang dilakukan yang kemudian itu berdampak tanda kutip ya, lumayan bikin dia jadi lelah. Jadi seperti mengkuras energinya dia. Gitu. Memang kalau kelihatan di sini tuh Leo kayak menjanjikan banget ya sebuah relationship yang luar biasa. Sebuah relationship yang pantas untuk diperjuangkan. Pantas untuk dijalanin gitu. Jadi pasangannya Leo ini seperti kayak aku nggak mau melewatkan kesempatan ini gitu. Karena jangan-jangan memang Leo ya menarik secara fisik, menyenangkan secara tingkah laku gitu ya, adalah nilai-nilai wah gitu ya yang Leo pancarkan di dalam hubungan. Nah kayak gitu ya, memang ini kayak masih fase untuk pasangannya Leo ini menyesuaikan diri dengan Leo gitu ya. Iya, masih fase menyesuaikan diri, apalagi kalau hubungan ini tuh hubungan yang baru-baru aja gitu ya kan. Ada mungkin pribadi yang bertolak belakang gitu, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara Leo dengan si pasangan. Jadi bagaimana caranya biar perbedaan ini tuh tidak menjadi masalah ya. Jadi seperti kayak pasangan ini tuh diajak untuk proaktif beradaptasi terhadap Leo ini. Pasti lelah, pasti ego juga kayak menolak. Ah kok kayak gitu sih, mesti memangnya seperti itu kan gitu. Ada penolakan-penolakan dan itu jadi kayak bikin si pasangannya Leo
punya dua pekerjaan dalam satu hal. Misalnya begini, misalnya ini contoh aja ya, selama ini mungkin dia kalau makan, ini contoh aja, kalau dia makan, dia tuh cukup dengan makan satu lauk misalnya kayak gitu ya, contoh aja. Tapi begitu dengan Leo, dia melihat, wah Leo ini tuh nggak bisa makan dengan satu lauk. Sekali makan itu tuh mesti ada varian macem-macemnya, ikannya 2 macem, sayurnya 2 macem, misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya dia, oh ya udah deh, aku demi membahagiakan Leo, biarlah aku capek di situ, biarlah aku jadinya keluar uang lebih banyak, tenaga lebih banyak, waktu yang dihabiskan lebih banyak, kan gitu ya. Jadi berdamai dengan diri sendiri untuk mau mendorong diri untuk menyesuaikan dengan Leo, gitu ya. Egonya harus dia diamkan, ego dia harus dia dudukkan, dan kemudian melakukan sesuatu yang membahagiakan hati Leo. Jadi sepertinya pasangannya Leo ini tuh kayak lumayan merasa terkuras energinya dia. Dan mungkin untuk saat ini tuh kayak lebih mikirin, pengen nih aku me time, pengen nih aku, atau gini, kayak gimana ya caranya ya, lagi mikir gitu, kayak gimana ya caranya biar situasi yang membebani seperti ini tuh tidak aku rasakan dalam jangka waktu yang panjang dengan Leo ini gitu. Soalnya masih mau dengan Leo gitu ya, masih ingin membangun relationship dengan Leo gitu. Tapi kalau dengan gaya-gaya memaksakan diri terus-menerus seperti ini cukup melelahkan. Jadi dia mencari-cari sendiri cara-caranya gitu ya, biar ketika melakukan sesuatu untuk Leo, bikin Leo bahagia, tetapi juga bikin dia bahagia gitu. Jadi belajar untuk melihat bahwa yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan Leo, tapi juga untuk kepentingan diri dia sendiri. Satu hal yang disenangi oleh Leo bukan menjadi sebuah siksaan bagi dia, tetapi juga menjadi sebuah hal yang membahagiakan bagi dirinya. Nah seperti itu. Dan mungkin ini dia akan berani lebih banyak ngomong sama Leo ya. Tentu saja kalau Leo di situ tuh suportif gitu ya. Orang ini sebenarnya kayak pengen nih nyampein pikirannya dia, mungkin perasaannya dia kepada Leo gitu ya. Nah di sana, kadang-kadang dia merasa terikat. Mungkin di sini dia mau ngajak Leo tuh ngobrol untuk berkompromi. Beb, kalau bisa jangan kayak gitu banget, Beb. Coba kalau bisa nggak kalau kayak gini, gitu kira-kiranya. Misalnya, contoh lagi ini ya, contoh. Misalnya Leo tuh yang kayak melarang dia untuk lembur misalnya. Jadi dia mau ini ngomong sama Leo, bolehin aku ya Beb ya untuk lembur gitu. Tapi nanti kalau kamu izinin aku lembur, aku kayak giniin kamu gitu. Aku lemburnya sampai jam sekian. Jadi kayak ada ngajak, aku jangan terlalu disuruh tunduk pada maunya kamu, tapi juga kamu mau agak melonggarkan aku. Gitu maunya ini pasangannya Leo. Gitu. Karena ada diri pribadi juga yang harus dipertimbangkan di sini. Dua-duanya menurut dia ini berharga. Gitu loh. Leo berharga, dia pun berharga. Diri pribadi dia gitu. Nggak bisa dia hanya sayang saja sama Leo, tapi kemudian mengabaikan dirinya. Dia nggak mau yang kayak gitu. Karena dia tahu self love itu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Gitu ya. Memperhatikan diri sendiri itu wajib hukumnya. Bucin-bucin banget pada orang lain nggak boleh. Harus juga buta cinta pada diri sendiri gitu. Nggak bisa 100% bucin ke Leo. Harus ke diri juga tuh dibagi.
Nah di situ ya, mengejar-ngejar Leo ini gitu loh, mengejar-ngejar Leo ya, memuaskan Leo itu memang itu maunya dia, tapi juga itu lumayan bikin dia depresi. Nah di sana ada keinginan untuk jangka panjang dengan Leo, tapi tidak dengan gaya style yang seperti ini. Dia pun bisa juga ini kayak nangkep sebenarnya Leo ini tuh berkeinginan sama dengan dia, yaitu membangun relationship. Tapi cara-cara membangun relationship itu loh yang nampaknya, atau pemahaman ya, pemahaman tentang sebuah relationship itu tuh seperti apa, mungkin ini yang juga menjadi isu ya, terutama bagi pasangannya Leo gitu. Kayak pengen bebas gitu loh, kayak pengen bebas mencintai Leo, menjalanin hubungan sesuai dengan style dan gaya dia juga, tanpa harus mengabaikan Leo. Nah, saya rasa di situ tuh energi dari pasangannya Leo ini. Di sana ya. Kalau Leonya sendiri memang Marilyn bisa agak posesif ini ya, agak-agak mau ini mencekik gitu, challenge demi challenge gitu ya, tantangan demi tantangan. Seperti yang kayak takut bahwa si pasangan ini tuh direbut sama orang lain, bahwa Leo ini ditinggalkan oleh si pasangan. Gitu ya. Gaya-gayanya. Padahal kalau di dalam diri Mari rasa enggak kayak gini lah. Mungkin tindakan menunjukkan keposesifan yang lumayan mencekik. Tapi ada kabar baiknya bahwa ketika menjalani hubungan dengan seseorang ini, di sini Leo memang pakai dasar cinta. Bukan nggak cinta, ada cinta di situ, walaupun cinta itu tuh belum bisa dikatakan mapan ya. Tapi ada cinta di situ. Contohnya, mungkin Leo ini tuh mau si pasangan ini tuh jangan main sama temen-temennya, mainnya tuh sama dia aja. 24 jam teleponan kalau ini hubungannya masih pacaran. Kemana-mana tuh barengan. Gitu ya. Mungkin maksudnya Leo mau ngeprotek, mau bikin hubungan ini tuh nempel, lekat satu sama lain. Tapi terkadang itu bikin pasangan jadi gerah. Jangan-jangan Leo ini pun ada cemberut-cemberutnya. Beb, antara aku shopping dong, padahal ini si Bebeb lagi sibuk misalnya kita. Nggak diantar ini Leo, nanti dia cemberut. Diantar kok yo jadi nambahin pekerjaan bagi si Bebeb. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu nih energi dari relationship ini. Tahu dia, tapi ya itu tadi ya, si pasangan ini tuh tahu. Sebenarnya ini apakah ini terlalu manja, cinta tapi terlalu manja, cinta terlalu obsesi. Jadi masih jadi ini pasangannya Leo ini mencoba ini memahami tentang Leo. Mencoba dia di situ. Itu kan biar tadi jangan nambah-nambahin beban mental bagi dia ketika ngejalani hubungan dengan Leo ini. Gitu. Bagus, maksud dan tujuan bersama-sama ini tuh bagus. Gitu ya, yaitu mengarah yang lebih serius kalau pacaran, mempertahankan yang sudah ada jika ini sudah masuk ke pernikahan. Tapi ada keinginan biar legakan aku sedikit ya Leo ya. Gitu, kalau ini si pasangan tuh bisa ngomong. Karena kalau gayanya begini terus nih, nggak mampu aku, nggak kuat gitu. Toh pada akhirnya aku dengan diriku sendiri nanti yang akan jalan mengarungi hidup ini. Kamu sebagai pendamping, bukan sebagai yang terutama sebagai yang terutama gitu. Paham gak sih? Jadi maksudnya gini kan,
Dia ini kan sadar bahwa ya namanya sebuah relationship, gitu kan. Jadi kalau dia tidak bahagia, gimana bilangnya? Gini kan, yang menentukan bahagia yang bersama-sama dengan kita selama-lamanya hingga akhir hayat itu kan diri kita ya. Siapapun itu orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang yang hadir dalam hidupnya kita, itu kan hanya pendamping. Nah, jadi dia jangan-jangan sudah punya pemikiran yang seperti itu. Toh aku nanti dengan diriku yang mengarungi hidupku. Kalau aku mengabaikan terus-menerus diriku, bahagianya aku, leganya aku, gitu ya. Lah kayak gimana tuh? Hidup seperti apa itu? Gitu. Beberapa ini minta kejelasan ini sama Leo. Karena kalau energi-energi seperti ini bisa kayak Leo itu orangnya apa ya? Mungkin masih jiwa muda, darah muda. Mungkin juga masih kayak kadang-kadang terlihat tersedia bagi pria atau wanita lain. Jadi jangan-jangan ini si pasangan sering disuruh untuk hanya memaklumi, mengerti, memahami, gitu. Beberapa ini bisa kayak aku tuh sering terabaikan dalam hubungan, gitu. Mungkin juga beberapa kayak ngerasa statusnya tidak jelas. Dalam hubungan bersama Leo itu status tuh tidak jelas. Aku ingin bahagia, aku nggak bisa digantung, aku nggak betah kalau aku tuh masih belum tahu nih posisiku yang sesungguhnya dalam hidup kamu tuh Leo tuh apa. Butuh dia diberitahu gitu ya. Jadi intinya si pasangan ini tuh pengen ngerti, mendengarkan sesuatu dari Leo ini. Di situ ya, kelegaan bagi dia adalah hal yang paling utama nanti untuk penutup bulan Juni. Nah, seperti itu. Leonya ini kalau mari lihat memang mungkin kalau untuk apa ya bilang ya, kalau untuk memiliki tuh mau, tetapi mau berkorban pun mungkin agak dipertimbangkan kita, ya, agak dia mempertimbangkan haruskah berkorban atau tidak. Tapi sekiranya di sini tuh Leo pernah berkorban, merasa pernah berkorban dalam relationship ini bisa nanti tuntutan untuk si pasangan pun double gitu. Makin banyak pengorbanan, makin banyak kemauan gitu. Jadi ibaratnya kayak aku nggak mau sia-sia nih pengorbanan yang aku lakukan. Harus ada feedback balik yang sama besar atau lebih besar dari apa yang aku kasih sama kamu. Di situ, aku ingin kamu. Nah, kalau Leo ini ya, ujar-ujarnya Leo. Aku ingin kamu, gitu. Tapi kamu tuh harus bertingkah laku sesuai dengan maunya aku. Aku tuh maunya bangun relationship aku mau bangun relationship tuh yang panjang sama kamu. Tapi harus sesuai dengan kondisinya aku ya. Nah, kayak gitu ujar-ujarnya. Si pasangan kalau hanya mengikuti kondisinya kamu nggak bisa. Aku juga punya syarat. Aku punya ketentuan juga. Bukannya aku nggak mau bahagiain kamu. Kamu mestinya bisa lihat ya apa yang aku sudah lakukan terhadap dirimu, terhadap relationship ini. Tapi saat ini kok rasa-rasanya masa yang aku juga harus mempertimbangkan kenyamanan diriku pribadi di situ. Oke, baik.
dalam pembacaan. Hadir energi dari Libra di situ, ada Capricorn, berikut energi dari Scorpio, kemudian hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, ada energi dari Virgo di situ, Sagittarius hadir. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.